Selamat pagi pemirsa. Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid kedua tidak terhindarkan lagi. Meski baru berumur setahun lebih, mau tidak mau, suka tidak suka, Presiden Joko Widodo harus merombak jajaran pembantunya agar arah pembangunan yang sudah digariskan lurus menuju terminal keberhasilan. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 23 Desember 2020 dengan tema Reshuffle untuk Rakyat bersama saya Leonard Samosir. Kami juga menunggu partisipasi Anda nanti melalui sambungan telepon di 0215839900 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Abang tidak ada di dalam 6 orang yang diajak itu. Kemarin, jangan mimpi juga. Oh begitu. Kita kemarin heboh begitu, Bang, karena rumornya sudah pernah terdengar, lalu akhirnya kemarin diperkenalkan ada 6 calon menteri ya. Betul. Dan yang rencananya akan dilantik hari ini menurut rencana. Tapi sebelum kita bahas soal reshuffle untuk rakyat ini, Bang Don dan pemirsa, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini headline Media Indonesia hari ini, reshuffle kabinet disambut positif, Bang Don. Disambut positif oleh siapa, bentuknya apa, dan kenapa disambut positif ini, Bang? Ya, ini kan ditunggu-tunggu sebetulnya. Kalau lihat periode pertama pemerintahan Jokowi, beliau melakukan reshuffle setelah 10 bulan. Ini setelah 14 bulan. Dan kemudian juga saya kira publik sudah melihat kinerja para menteri kan. Tidak ada yang bisa ditutupi, lalu kemudian orang kemudian gemes lihat ini, oh kok ini nggak bekerja, ini kok tidak terdengar, yang ini bagus gitu. Tapi tiba-tiba ada excuse ketika COVID berlangsung. Ketika COVID hadir, lalu menjadi bencana untuk kita semua, lalu orang fokus ke sana, lalu kemudian kurang memperhatikan hal-hal seperti ini. Gitu. Tapi saya yakin Presiden punya raport yang bagus atau punya raport yang teliti tentang kinerja semua menteri, dan mungkin karena COVID, lalu kemudian tidak perlu tergesa-gesa karena semua orang fokus ke sini. Lalu baru terjadi sekarang ini, apalagi ada 2 menteri, Menteri KKP, Pak Edi Prabowo sama Menteri Mensos, Menteri Sosial. Yuliari Batubara terkena kasus. Gitu. Terkena kasus korupsi ya. Jadi kita sambut positif sambil berharap bahwa kerja akan lebih baik. Baik, kita akan bicarakan lebih jauh terkait dengan reshuffle ini di dalam editorial, dan kita akan beralih ke berita selanjutnya. Ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini yang disampaikan oleh calon Menteri Agama. Agama jangan lagi jadi alat politik. Ketua Umum GP Ansor, Yakut Khalil Qomas, mengatakan bahwa agama jangan lagi dijadikan alat politik kelompok tertentu untuk menentang pemerintah ataupun merebut kekuasaan. Nah, ini maksudnya bagaimana nih, Bang? Saya surprise dengan pengangkatan Menteri Agama ini, Leo. Kenapa, Bang? Kemudian kita belajar, saya pelajari siapa beliau, lalu kemudian ternyata memang kelihatannya oke gitu, dan sikap dia tentang politisasi agama ini sangat tegas dan sangat jelas. Dia adalah seseorang yang betul-betul, misalnya begini, tidak bisa dikatakan bahwa terorisme itu tidak beragama. Dia jelas-jelas mengatakan terorisme itu justru beragama. Dan karena agama, orang lalu melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk terorisme. Dan dia melihat, dan saya yakin dia punya peta, dan karena dia orang NU, saya kira kita bisa melihat bagaimana proses toleransi ke depan, kemudian proses menyelesaikan soal radikalisme, lalu kemudian soal terorisme ini ada jalan yang lebih terang gitu, dan mungkin akan ada jalan yang lebih jelas dan tegas. Semoga itu yang terjadi, karena kalau saya ingat Bang Don kan menteri yang akan digantikan juga awalnya begitu, Bang. Oh iya, harapannya begitu. Banyak tentara, orang berharap betul, tapi ternyata ya diganti juga begitu. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial, pemirsa. Tajuknya hari ini, Reshuffle untuk Rakyat. Saya sempat berbincang dengan tetangga, dengan teman, Bang Don, setelah ada berita kemarin diperkenalkan 6 calon menteri. Dan benang merah dari jawaban mereka adalah, untuk saya sih tidak berpengaruh. Yang penting bagaimana nanti kemudian kalau ada Menteri Kesehatan baru, saya dapat vaksin dengan aman, dengan benar-benar gratis katanya. Lalu bagaimana ini bisa mengangkat ekonomi karena kantor saya sudah hampir tutup, katanya begitu, Bang. Betul. Nah, ini sebetulnya apakah bisa kita memastikan reshuffle ini untuk rakyat?
Kita bisa lihat track record dari teman-teman atau bapak-bapak yang menjadi menteri atau bapak dan ibu yang sudah jadi menteri. Ya. Track record mereka sangat terbuka. Lalu kemudian kalau kita bisa lihat ketika kita pelajari track record itu, kita bisa menaruh harapan berapa persen pada hasil yang akan kita peroleh gitu. Berapa persen rakyat bisa berharap dan berapa persen rakyat bisa mengandalkan hasil-hasil yang lebih baik dari para menteri yang baru ini gitu. Track record mereka sangat terbuka dan saya kira lebih baik seeing is believing. Dan tidak perlu menunggu waktu terlalu lama untuk memperlihatkan itu karena orang-orang ini juga bukan orang-orang baru di etalase pelayanan umum gitu. Dan lagi pula sisa waktu kan juga sudah tidak lengkap lagi kan, tidak 5 tahun lagi kan Bang, ini sudah tinggal 4 tahun. Kalau itu Leo, jangan begitu. Pada periode pertama Pak Jokowi itu 4 kali melakukan reshuffle tiap tahun gitu. Yang kasihan katanya anak-anak kecil Bang. Kenapa? Yang harus menghafalkan nama menteri begitu kan. Tapi sepertinya sekarang sudah tidak. Kalau Leo harus karena jurnalis kan. Oke, kita akan bahas itu Bang Don dan pemirsa, dan inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 23 Desember 2020, reshuffle untuk rakyat. Reshuffle untuk rakyat. Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 tak terhindarkan lagi. Meski baru berumur setahun lebih, mau tidak mau, suka tidak suka, Presiden Joko Widodo harus merombak jajaran pembantunya agar arah pembangunan yang sudah digariskan lurus menuju terminal keberhasilan. Perombakan kabinet itu diumumkan kemarin di Istana Merdeka Jakarta. Sebanyak 6 pos kementerian berganti pemimpin yang kesemuanya wajah baru. Mereka yakni Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, Yakut Khalil Kaumas, Menteri Agama, M. Lutfi, Menteri Perdagangan, serta Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP. Perombakan kabinet kali ini dilakukan tak sekadar karena keterpaksaan, tetapi juga demi tuntutan perkembangan keadaan. Sulit disangkal, Presiden memang terpaksa mereshuffle kabinet lantaran 2 pos kementerian kosong setelah menterinya terjerat kasus korupsi. Pertama adalah KKP yang ditinggalkan Edi Prabowo pada akhir November lalu. Menteri asal Partai Gerindra itu ditangkap KPK karena diduga terlibat dalam perkara rasuah ekspor benur. Tak sampai 2 pekan kemudian, Kementerian Sosial kehilangan komandan setelah Juliari Batubara ikut-ikutan menguar noda. Menteri dari PDIP ini menjadi pesakitan KPK dalam kasus yang membuat rakyat geram bukan kepalang, yakni korupsi bantuan sosial pandemi COVID-19. Mengangkat atau memberhentikan menteri adalah hak istimewa Presiden dan Jokowi telah menggunakan hak konstitusional itu. Hak prerogatif itu pun tidak digunakan secara sembarangan, tetapi didasarkan pada pertimbangan yang matang. Menjadikan momentum penggantian 2 menteri yang bermasalah untuk mengganti menteri-menteri yang lain pun sepenuhnya hak Presiden. Yang pasti, Presiden tidak bertindak asal-asalan. Presiden tak mungkin serampangan membuat keputusan karena dia paham betul bahwa dampak yang timbul akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada konteks itu, kita wajib menghormati keputusan Jokowi. Benar bahwa tidak semua penggantian dan penunjukan menteri itu bisa dipahami publik saat ini. Pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Kesehatan misalnya langsung mencuatkan pro dan kontra. Banyak yang menilai Terawan Agus Putranto memang layak diganti karena kinerjanya selama ini di tengah pandemi mengecewakan. Namun sosok Budi Gunadi Sadikin sebagai pengganti pun dipertanyakan karena dia orang asing di dunia kesehatan. Budi adalah lulusan fisika nuklir yang lebih banyak berkecimpung di jagat perbankan. Akan tetapi,
Sekali lagi, Jokowi pasti tidak asal memilih. Lagi pula, Menteri Kesehatan tidak harus berasal dari dokter atau tenaga kesehatan. Yang penting, dia punya kapasitas memimpin kementerian untuk membuat rakyat sehat. Kepemimpinan itu pula yang dibutuhkan para menteri yang baru saja dipilih. Tidak ada waktu untuk berlama-lama menyesuaikan diri. Gerak cepat dan tepat, bekerja dengan segala daya dan upaya adalah keniscayaan dalam keadaan seperti sekarang. Dalam situasi serba krisis akibat pandemi saat ini, rakyat butuh kebijakan nyata yang meringankan beban mereka. Publik tidak akan mempersoalkan latar belakang para menteri selama mereka bekerja keras dan cerdas demi kepentingan rakyat. Dipilih sebagai pembantu presiden untuk memimpin perjuangan melawan krisis multidimensi yang tengah mendera bangsa adalah sebuah kehormatan. Jangan sia-siakan kehormatan itu dengan visi misi yang menyimpang dari visi misi presiden. Jangan nodai kehormatan itu dengan misi politik, apalagi korupsi. Itulah yang diinginkan presiden, itu pula yang diinginkan rakyat. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Don, kita sebelum berdiskusi, kita coba bertanya dulu Bang. Kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif SMRC lewat saluran telepon, Sirojudin Abbas. Mas Abbas, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Mas Leonard. Selamat pagi, terima kasih Mas sudah diberi waktu. Mas Abbas, kalau melihat 6 orang calon menteri yang akan 2 memang mengisi kekosongan karena 2 menteri yang terdahulu tersangkut kasus korupsi, tapi 4 ini kan ada pergantian tanpa kasus. Kalau Anda melihat ini positif, negatif, atau netral, Mas? Ya, pertama saya ingin menyatakan bahwa ada pergeseran prioritas dari pemerintahan Pak Jokowi yang itu dinyatakan secara tegas lewat perubahan personel kabinet. Oleh karena itu, kalau mengukurnya dari prioritas kerja pemerintah dan juga ada target-target yang ingin dicapai di tahun 2001 dan selanjutnya, maka reshuffle kabinet saat ini itu positif dan tepat dalam hal penempatan personelnya di 6 posisi kementerian tersebut. Oh, tepat ya? Tepat, ya. Padahal kan ada misalnya seorang Budi Gunadi Sadikin yang bukan dokter menjadi Menteri Kesehatan. Itu kan pertanyaan juga, Mas. Bagaimana, Mas? Iya, tentu saja di perbincangan publik kita menangkap banyak komentar-komentar kritis, juga ada yang komplain juga. Banyak spekulasi juga yang beredar soal penunjukan bukan dokter sebagai Menteri Kesehatan. Tapi saya kira ada prioritas yang harus diselesaikan oleh Presiden. Pertama, soal pengadaan, distribusi, dan pembiayaan vaksin. Dan itu persoalan yang berat dalam posisi negara yang sedang kesulitan secara ekonomi seperti ini. Maka aspek pengadaan vaksin itu termasuk produksinya di dalam negeri itu kan membutuhkan kemampuan teknokratik yang khusus, terutama di saat-saat krisis kayak begini. Dan juga gini juga soal pembiayaan. Nah, kalau kita mengandalkan hanya kemampuan internal birokrat di Kementerian Kesehatan atau ini, besar kemungkinan mereka punya keterbatasan di aspek yang lebih strategik seperti financing, terus juga pada industrinya. Nah, saya kira penempatan Pak Budi di situ itu sekaligus mengatasi 3 hal itu. Saya kira dalam yang jadi prioritas Presiden. Judul editorial kita pagi ini reshuffle untuk rakyat, Mas Abbas. Tapi ada yang bertanya begini, ini kelihatannya menjadi pelajaran politik yang bagus karena Sandiaga Uno yang pada Pilpres yang lalu menjadi pesaing Jokowi Maruf Amin, akhirnya bergabung semua. Sudah beredar meme
yang mengatakan this is happy ending begitu katanya. Nah ini pertanyaannya reshuffle-nya ini untuk politik, untuk partai politik, untuk kondisi politik atau benar untuk rakyat, Mas Abbas? Saya kira dua-duanya betul. Untuk politik, ya. Pertama, dengan ya orang bisa mengatakan itu mengakomodasi atau mengkooptasi Pak Prabowo dan Pak Sandi, itu bisa benar dua-duanya. Nah, tetapi yang paling penting adalah itu akan memberikan keseimbangan yang lebih baik di dalam struktur politik nasional kita. Itu satu hal. Tapi untuk rakyatnya juga kelihatan. Oke, keseimbangan atau stabilitas, Mas? Ya, kalau udah setimbang ya mungkin juga lebih menjamin untuk stabilitas ke depannya. Oke. Terutama kan tokoh-tokoh itu juga paling mungkin juga untuk melihat prospek 2024 toh gitu. Jadi akan lebih menjamin stabilitas. Untuk rakyatnya juga sama saya kira. Penempatan Pak Sandi itu juga perlu ditempatkan di dalam kebutuhan pemerintah mendorong kebangkitan dan transformasi industri pariwisata dan UMKM gitu. Yang dibutuhkan adalah memang bisnis mind yang sangat tajam dengan pengalaman yang sangat kuat di situ untuk bisa mempercepat kebangkitan industri pariwisata dan UMKM yang langsung terkait di sektor itu. Baik, Mas Abbas, satu pertanyaan singkat ya. Ada yang bertanya begini, Dr. Terawan adalah tentara yang kemudian diganti, dan Fahrul Razi, Menteri Agama juga adalah tentara purnawirawan yang juga diganti. Ini apa tidak akan membuat TNI sebagai institusi yang menerjunkan mereka begitu tidak jadi tersinggung, Mas Abbas? Kalau saya sih melihat optimis, positif lah ya. Karena saya kira kesempatan kan sudah diberikan oleh Presiden untuk turut mengabdi di tahun kemarin gitu. Dan ketika performance-nya kurang, saya kira TNI percaya dengan meritokrasi. Profesionalisme, kepantasan dan kemampuan lebih didahulukan ketimbang representasi golongan atau aliansi politik misalnya. Jadi kemungkinan TNI profesional dalam hal itu. Oke, jadi kemungkinan TNI tidak akan mutung, ngambek begitu tidak ya, Mas Abbas ya? Saya sih optimis tentara mendahulukan kepentingan yang lebih besar. Tentara mementingkan kepentingan lebih besar ketimbang akomodasi pada struktur kekuasaan. Baik, terima kasih Mas Sirojudin Abbas, Direktur Eksekutif SMRC sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Sudah cukup dijelaskan Bang Don, tapi pertanyaannya adalah selalu kepada efektivitas. Ketika misalnya seorang Budi Gunadi Sadikin yang bukan dokter menjadi Menteri Kesehatan, padahal kan yang harus diurusi adalah masalah kesehatan. Akhirnya orang berpikir, mungkin jangan-jangan kemudian Presiden akan menempatkan seorang wakil Menkes yang adalah seorang dokter untuk mengcover. Nah ini kan kalau dari sisi birokrasi menjadi tambah gendut lagi. Akhirnya pertanyaannya, reshuffle-nya betul-betul untuk rakyat tidak? Bagaimana Bang? Ya, yang pertama kita aminin apa yang dikatakan oleh Mas Sirojudin Abbas ya. Apa itu Bang? Leo, saya setuju dengan pandangan-pandangan yang kedua. Tadi kita bicara soal Pak Budi Gunadi Sadikin gitu. Saya rasa kabinet kali ini ada juga yang mengatakan reshuffle kali ini profesional, akomodatif secara politik dan juga rekonsiliatif. Kalau kita mau berharap apa yang bisa diharapkan oleh rakyat, saya rasa Jokowi sudah betul untuk membuat liabilities yang membuat kabinetnya tidak bekerja efektif, termasuk beban politik atau beban-beban ideologis, itu harus selesai gitu. Dan dari situ kita bisa berharap. Soal BGS, saya punya pengalaman gitu ya, bagaimana Pak Jokowi mengenal seorang BGS ini ketika Hari Pers Nasional. Saya kebetulan diajak untuk ikut makan bersama terbatas dengan beliau. Dan di situ beliau mengatakan, hebat itu BGS katanya. Saya bilang apa hebatnya? Dia adalah salah satu otak untuk finance engineering untuk Freeport.
Lalu kemudian tentang Krakatau Steel juga begitu. Dia bilang, saya juga heran bagaimana caranya dia ngitung cepat sekali. Bapak ini bisa gitu, tapi beri waktu gitu. Sejalan dengan pengalaman yang saya dengar itu gitu, apa yang dijelaskan oleh Mas Sirajudin tadi betul gitu. Artinya kalau kita lihat di Menkes atau Depkes, rasanya memang kepentingan kali berikut itu mungkin soal COVID gitu, satu. Kedua, saya rasa kita ikutin alur pemilihan seorang Nadiem Makarim di Menteri Pendidikan. Yeah. Dari dulu pendidikan itu di situ-situ aja, dan itu ahli pendidikan semuanya. Tiba-tiba dia mengambil seorang teknokrat muda gitu, taruh di situ. Artinya supaya ya mungkin agak spekulatif tentang sukses ke depan begitu, tapi ada sesuatu yang baru gitu. Ada pemikiran yang dari luar untuk melihat, sekarang kita bicara soal pendidikan dengan muatan teknologi yang lebih besar, gitu, lalu kemudian menggunakan alat-alat modern dalam proses pendidikan, dan dia adalah orang yang tepat begitu. Paling tidak untuk melakukan perubahan, menurut saya, dugaan saya, selain kapasitas atau kemampuannya seorang BGS bagus, gitu, Presiden juga mungkin melihat ini harus ambil dari orang luar dulu gitu. Karena setahu kita gitu di Depkes itu juga banyak pertempuran internal, dan semua pada dasarnya mereka itu adalah dokter, guru besar, lalu kemudian kok tidak kemana-mana gitu. Termasuk mungkin Terawan itu menurut saya orang baik. Mungkin soal kapabilitas itu adalah urusan yang kedua gitu. Tapi juga menjadi katanya itu susah sekali menembus birokrasi di dalam. Kalau mengambil orang luar, mungkin itu akan lebih baik untuk melihat situasinya secara lebih baik. Menurut saya, kasih waktu dan dia akan bekerja cepat. Ingat baik-baik, Leo, seorang BGS itu adalah seorang bankir gitu. Tetapi kemudian bisa menjadi seorang fisika nuklir, tapi bisa jadi bankir yang mumpuni. Bang, tapi pertanyaannya kemudian nanti selepas jeda ya. Apakah kemudian orang-orang yang tidak dari habitatnya, dari komunitas itu akan bisa dengan mudah diterima oleh gerbong birokrasi yang harus dibawa, yang memang harus mendukung menteri ini juga untuk mencapai visi misi yang disampaikan Presiden. Tapi kita harus jeda dulu, dan pemirsa tetap bersama kami, editorial. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Don, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba dengarkan dulu pendapat masyarakat, Bang. Apakah rakyat merasa ini benar reshuffle-nya untuk mereka begitu? Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Bang Leo dan Bang Don. Selamat pagi. Bagaimana Pak Sukiwi? Yakin tidak ini reshuffle untuk Pak Sukiwi, saya dan Bang Don, rakyat ini? Bagaimana Pak Sukiwi? Ya, saya sedikit kurang yakin kalau melihat yang sudah tertangkap oleh KPK. Tapi makanya yang sudah tertangkap oleh KPK yang mereka yang korupsi. Tapi saya hanya sebelaku rakyat kecil ini, kami sangat mengharapkan kepada menteri-menteri yang mana yang sudah terpilih, pejabat-pejabat tinggi yang hidupnya sudah lebih dari cukup. Jangan lagi serakah. Ya, daripada tertangkap oleh KPK, kalau hatinya masih punya hati yang ingin mau korupsi, lebih baik sekarang ini mundur aja daripada tertangkap KPK. Itu malu kan gitu. Ya, kemudian kita lihat situasi sekarang di dalam darurat kesehatan, kemudian ekonomi kita yang lagi minus pertumbuhannya. Kita lihat sekarang rakyat begitu susah untuk mencari nafkah. Bahan-bahan pokok begitu tinggi. Jadi harapan kami rakyat harus sungguh-sungguhlah kepada menteri-menteri, kepada pejabat tinggi yang terpilih, yang sudah duduk di situ. Sungguh-sungguh pikirkan nasib daripada rakyatnya yang sekarang lagi susah ini. Jangan main-main lagi, jangan serakah lagi. Hidup mereka udah lebih dari cukup, kan gitu. Ya, harapan kami ini reshuffle sungguh-sungguh untuk rakyat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Pagi Bang Don, pagi Pak Leo. Jadi begini Pak Don dan Bang Leo, kita ini kan sudah mau mengakhiri tahun 2020 beberapa hari lagi. Nah, kalau menurut saya, kita kan harus menilai kinerja menteri ini. Saya bukan mengatakan jangan dulu di reshuffle, tapi paling tidak evaluasi dulu apa yang sudah dikerjakan. Nah, kalau kita mengakhiri tahun ini,
tahun 2021 seharusnya menteri-menteri itu lanjutkan dulu kegiatannya Pak. Terkecuali yang kena kasus korupsi. Itu Bang Leo. Jadi begini Pak Don. Kita kan punya menteri sudah ada ini yang resapel. Tapi saya kalau lihat kenapa menteri kesehatan itu harus diganti? Karena kalau lihat latar belakang Pak yang baru ini, Pak Budi Mundadi Sadikin, saya kira kapasitasnya itu diragukan itu Pak Don. Dan kedua, kalau menteri dari TNI yang selama ini membackup Pak Presiden Jokowi untuk kasus-kasus keamanan, ini tersinggung juga ini TNI. Jadi saya mengatakan begini Bang Leo dan Bang Don, kalau berapa hari kita akhiri tahun ini, bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan negara dengan 6 menteri yang baru ini Pak Leo dan Pak Don? Ini bagaimana ini? Ini kan susah mempertanggungjawabkan keuangan negara ini. Baik, Pak Poli, terima kasih di Ambon, Maluku. Selamat pagi. Mempertanyakan soal tanggung jawabnya, Bang. Kita masih berlanjut dulu dengan pemirsa Metro TV berikut. Ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi, Pak Don Bosco. Selamat pagi. Bagaimana, Pak Edward? Kita apresiasi apa yang dilakukan Jokowi. Saya selalu mengapresiasi karena Jokowi ini langkah-langkahnya di luar dugaan saya yang awam. Beberapa langkahnya yang bikin kejutan dan betul-betul baik. Ini menteri-menteri pasti track recordnya sudah dipelajari secara mendalam. Pasti banyak inputan-inputan yang masuk. Siapa figur-figur ini? Seperti Sandiaga Uno, sudah itu Menteri Menparekraf itu kan teman dekatnya Erick Thohir. Pasti Erick Thohir sudah memberi garansi bahwa orang ini baik dan tidak korupsi. Indonesia itu cuma butuh seorang manajer yang baik yang bisa mengelola dengan baik. Kalau tenaga ahli kan di departemen itu banyak tenaga ahli, itu aja dimanfaatkan. Tapi top manajernya seorang pengambil kebijaksanaan. Nah ini perlu orang yang punya pemikiran yang maju ke depan, wawasan yang luas sebagai manajer. Nah pasti Erick Thohir sudah tahu siapa orang-orang ini baik untuk dijadikan manajer. Itu aja pertimbangannya. Jangan yang tadi soal tentara. Kita ini berpikir untuk demi kepentingan bangsa, bukan sekelompok kecil. Ini bangsa Indonesia yang harus dipertaruhkan dalam masalah krisis ini. Sudah terlalu besar pengorbanan bangsa ini dengan COVID-19 ini. Nah ini perlu penanganan yang cepat, tegas, dan lugas. Nah ini perlu orang-orang muda yang punya kreatif, yang punya inovasi, yang punya tenaga power yang luar biasa. Mudah-mudahan tim menteri kabinet yang akan datang akan lebih baik bekerja, asal bebas dari korupsi. Baik. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Di belakang Pak Edward ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don. Begini, bahwa dalam sistem presidensial seperti ini hak presiden untuk berbuat. Dan Pak Jokowi rupanya mempertimbangkan betul ini. Reshuffle kabinet itu keniscayaan karena kebutuhan, kepentingan, tuntutan yang harus segera diatasi tentang problem yang berat. Sehingga yang penting adalah experience is the best teacher, kan begitu. Jadi mulutmu adalah harimaumu. Menteri-menteri 6 yang baru ini tolong tidak usah banyak bicara tapi bekerja. Nah inilah yang diperlukan oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, kan begitu demokrasi kita. Jadi presiden sudah mempertimbangkan. Kita tidak perlu mempermasalahkan apa yang sudah ada sekarang. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu tinggal bagaimana leadership, manajemen, hukum ketatanegaraan Indonesia itu dilaksanakan secara konsekuen, konsisten, komitmen. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi. Di belakang Pak Iwan masih ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi Pak Syahril. Bagaimana Pak? Itu Menteri Kesehatan. Ya, latar belakangnya boleh katakan sangat minim sekali dalam hal kesehatan. Tetapi saya melihat sini manajerialnya, manajemennya, saya katakan cukup mumpuni untuk bisa mengelola COVID-19 ini. Namun demikian kita mengharapkan seluruh rakyat kita ini mereka mau menerima kehadiran menteri ini. Terus yang kedua lagi, menteri ini harus turun ke bawah dan merangkul para ulama-ulama, merangkul para cendekiawan, merangkul para tokoh-tokoh masyarakat dan menggunakan mereka sebagai alat untuk menggerakkan masyarakat itu untuk percaya bahwa COVID itu sebenarnya ada, bahwa mereka harus patuh, harus mengikuti program-program pemerintah,
harus mau dia menjaga menggunakan masker dan seterusnya itu yang paling penting sekali terkait kepada masyarakat. Jadi fokusnya saya mengharapkan itu. Terus Sandiaga Uno, kita mengharapkan ini ya penggerakan ekonomi kecil tadi kita ya, seperti UKM yang saya maksud ini ya usaha-usaha kecil mini mikro. Oke, terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Tadi Pak Sugeng menarik Bang Don. Yang penting adalah jangan korupsi, dan Pak Poli tadi mempertanyakan mungkin khusus ke Pak Terawan ya, kenapa harus diganti begitu? Bagaimana Bang Don? Leo, banyak kepala, banyak kepentingan dan banyak aspirasi, bukan? Betul. Betapa sulitnya menjadi presiden untuk membuat sebuah keputusan yang benar. Gitu. Tapi saya kira ketika seorang pemimpin melakukan reshuffle, termasuk Pak Jokowi ini, saya kira dipikirkan tugas khusus apa, dan lalu kemudian siapa yang pantas menjalankan tugas khusus itu. Kalau kita misalnya mapping begitu, tugas khusus Pak Budi itu nanti adalah soal bagaimana soal vaksin gitu. Vaksin COVID ya. Itu harus selesai gitu, dan soal keuangannya gitu. Kita lihat Risma adalah orang yang tepat untuk mensos. Ibu ini adalah orang yang mau berlumpur-lumpur dan kerja sampai ke bawah gitu. Kalau kita lihat ya dia adalah orang yang tepat di situasi seperti ini. Kita kemudian lihat siapa lagi gitu. Kalau kita lihat orang seperti Sandiaga Uno gitu, dia ya paling tidak performance dia di situ daripada di KKP. Isu sebelumnya kan di KKP, di pariwisata itu lebih bagus begitu. Saya kira Presiden melihat semua itu lalu kemudian membebankan tanggung jawab khusus pada periode tertentu gitu. Untuk kemudian bisa soal Terawan. Saya kira memang problemnya kan, kalau kita lihat ya, berbagai survei tentang pemerintahan Jokowi pada setahun terakhir tidak fantastis tingkat kepuasannya. Saya kira perubahan-perubahan seperti sekarang tentu untuk mendongkrak kinerja, tentu bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk mendongkrak kinerja gitu, yang kemudian bisa memperlihatkan hasil yang lebih baik. Saya barusan langsung ketika kita bicara ini, ada seseorang dari Depkes yang bilang itu di Depkes itu sudah karatan banget KKN-nya. Sampai 7 turunan. Bahkan seorang dokter yang jenderal pun itu susah untuk membongkar itu gitu. Saya rasa mungkin harus dilihat betul dari luar gitu, untuk melihat bagaimana sebuah perubahan bisa terjadi. Tapi ada kepentingan jangka panjang, ada kepentingan jangka pendek. Saya kira pemimpin melihat seperti itu, dan saya kira Pak Jokowi fokusnya tahun ini adalah COVID, fokus tahun depan itu adalah menyelesaikan ini gitu. Dan kita ini kan masih berlomba dengan waktu untuk kalau bisa kita bisa melewati semua ini. Berita terbaik kita tahun ini apa, Leo? Berita terbaik kita tahun ini adalah bahwa kita masih bisa hidup sampai saat ini, bisa masih survive sampai saat ini. Mudah-mudahan tetap survive begitu banyak orang di antara kita untuk tidak terkena COVID, sambil menunggu kabinet ini bekerja benar dan bekerja keras untuk menyelesaikan ini gitu. Itu dia. Kalau kita lihat ini, ya tentu saja akan ada ya begitu banyak bahasa yang disampaikan oleh publik tentang aspirasinya. Tapi saya kira pemerintah atau seorang Jokowi melihat ini dalam jangka sekian waktu gitu. Termasuk misalnya Menteri Agama. Menurut saya sangat jenius untuk memilih seorang Pak Yakut untuk melakukan tugas ini. Dan saya kira dia lebih berani. Walaupun tentu sebelumnya juga tentara gitu. Tapi kan kita lihat selama setahun terakhir ini seperti apa begitu. Artinya dilihat dengan teliti gitu. Tentu juga bisa ada favoritism di situ gitu. Bisa ada gitu. Tapi kan kembali lagi pada seorang pemimpin tahu betul apa yang mau dicapai pada waktu tertentu gitu. Bang Don sudah sebutkan tadi ada informasi dari internal Kemenkes begitu Bang ya, bahwa diduga kuat ada karatan katanya, ada KKN yang diduga sudah berlangsung lama. Itu memunculkan kembali pertanyaan yang tadi sudah sempat saya tanyakan sebelum kita mulai segmen ini Bang. Bagaimana dengan menteri-menteri yang baru ini? Katakanlah contoh Pak Budi Gunadisadikin sebagai Menteri Kesehatan bisa menarik gerbong Kementerian Kesehatan dan juga 5 menteri yang lain yang sudah berat banget itu kalau memang diduga ada dugaan KKN atau apapun yang istilahnya karatan tadi Bang. Karena seorang dokter Terawan yang purnawirawan tentara pun tidak bisa mengubah itu begitu. Nah, apa harapannya Bang? Setiap orang yang masuk ke birokrasi selalu punya keluhan tentang bagaimana menghandle birokrasi. Dan begitu berat dan kadang-kadang bisa frustrated gitu orang-orang di dalamnya. Ya, tetapi saya kira seorang pemimpin yang smart, dia tahu betul gitu bagaimana membuat birokrasi itu bisa jalan. Gitu. Kalau kita Leo, ini di TV nih,
Kalau kita di TV, kita bikin layarnya bagus, semua orang di belakang layar juga mau bekerja bagus gitu. Oke, Bang, kira-kira gitu. Pertanyaannya begini Bang, ini kan 6 menteri ini hanya punya 4 tahun. Itu Sementara betul. Yang lain-lain kan sudah 1 tahun duluan. Itu betul. Berarti kalau ibaratnya mobil dia tidak bisa lagi dari gigi 1, langsung gigi 2, gigi 3 begitu. Bagaimana itu bisa dilakukan? Kita bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, apa yang harus dilakukan 6 menteri ini, maaf, calon menteri, karena sampai dilantik masih calon. Untuk kemudian menarik betul gerbong birokrasi kementeriannya, supaya bisa lari cepat. Karena kan mereka sudah kehilangan 1 tahun dibandingkan menteri-menteri yang lain. Bagaimana Bang? Ya tadi Leo bicara soal jalan dengan persneling 1, 2, atau 3 kan? Iya. Saya kira mungkin kita bisa membayangkan ya seperti apa seseorang ketika dipanggil presiden. Saya minta, misalnya gitu ya, saya minta Pak Budi Sadikin membantu saya untuk ini gitu, jadi Menkes gitu. Tetapi saya juga yakin di situ diberi tugas khusus gitu, tugas yang sangat spesial gitu. Begitu juga dengan Menteri Agama dan Menteri Perdagangan, Menteri Sosial dan seterusnya. Saya kira mereka dikasih tugas khusus. Nah kalau mau quick win atau quick result, ya mereka sudah tahu, dan orang-orang ini menurut saya smart. Mereka sudah tahu betul, dan kalau bisa lihat tugas khususnya, saya rasa itu bukan soal lamanya gitu. Bukan soal lamanya, tetapi kalau dia smart, dia tahu betul mana yang menjadi prioritas untuk kemudian lakukan, itu bisa berhasil, dan hasilnya nyata untuk rakyat gitu. Dan kan tidak semua harus dia lakukan. Dia melakukan hal yang sangat penting untuk kemudian sangat besar magnitudenya dan sangat besar efeknya untuk kehidupan publik. Lalu kemudian orang semua dihela untuk itu. Betul, sekarang persoalannya kan birokrasi. Itu hantu yang sebetulnya dari dulu menghantui siapapun untuk menjadi gubernur, jadi bupati, jadi menteri dan seterusnya. Tetapi kalau ada hasil yang nyata ada di depan publik, menurut saya juga orang akan lihat dia sedikit punya kebanggaan. Dan saya punya pelajaran yang sangat berharga ketika Susi misalnya, Susi Pujastuti membawa KKP. Betul meletup gayanya, tetapi orang lama-lama sangat bangga juga pakai seragam itu gitu. Kalau seorang menteri bisa mengerjakan dengan baik, orang juga akan terhela untuk kemudian ikut gitu, asal hasilnya bagus gitu. Di kementeriannya maksudnya? Di kementeriannya di kementerian maksud saya. Gitu Leo. Kalau menghitung biasa kan kita mungkin karena meniru demokrasi barat, presiden biasanya dihitung 100 hari pertama dari kinerjanya. Nah ini kan menteri yang ya sudah kehilangan itu 100 hari pertama karena menteri-menteri yang lain kan sudah lebih dulu dari mereka yang 6 ini Bang. Apa yang bisa dilakukan oleh kita semua untuk mengukur bagaimana kemudian 6 menteri ini bekerja dengan sudah sesuai jalurnya? Ya, saya rasa tugas kita sebagai media dan tugas publik adalah mengawasi. Lalu kemudian memecut mereka untuk bekerja lebih cepat. Misalnya pariwisata yang dibawa Pak Sandiaga Uno gitu. Saya kebetulan mengikuti perkembangan Menteri Pariwisata sebelumnya gitu. Lalu kemudian yang sebelumnya juga, ya ini kan teman-teman sendiri sebetulnya. Dan kita bisa lihat seberapa cepatnya dan seberapa pahamnya seseorang dalam ini. Saya kira Pak Sandiaga Uno itu kan lebih millennials. Lalu kemudian gaya hidup travel and tourism itu adalah pada umumnya gaya milenial sekarang. Dia saya kira bisa tune in lebih cepat untuk itu. Lalu kemudian UMKM banyak di situ. Dulu kan ada OKOC seperti lepas dari hasilnya, tapi saya kira konsep dasarnya adalah gitu. Karena sekarang yang menjadi soal itu misalnya di pariwisata ya. Di saat COVID orang berpikir roadmap you setelah COVID itu apa? Lalu kemudian ketika COVID jasamu apa? Untuk membuat misalnya menyediakan hotel untuk penampungan dan seterusnya. Kan hal-hal yang bisa dilakukan, dan saya kira seorang Sandiaga Uno punya tempat yang tepat di situ begitu misalnya Leo. Dan sekali lagi kalau ini bukan soal waktu, sekali berarti mati gitu. Kata Khairil Anwar. Asal jangan keburu mati sebelum berarti begitu Bang. Kita dukung sama-sama karena sekali lagi kalau kita tidak mendukung ya kita juga nanti yang kena imbasnya. Kita awasi betul. Semoga reshuffle ini untuk rakyat. Bang Don, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi Leo. Pemirsa, dipilih sebagai pembantu presiden untuk memimpin perjuangan melawan krisis multidimensi yang tengah mendera bangsa adalah sebuah kehormatan. Jangan sia-siakan kehormatan itu dengan visi misi menyimpang dari visi misi presiden. Jangan nodai kehormatan itu dengan misi politik, apalagi korupsi. Itulah yang diinginkan presiden dan itu pula yang diinginkan oleh kita sebagai rakyat. Saya Leonard Samosir, terima kasih.
Metro TV, knowledge to elevate.